Bunga marigold atau bunga gemitir tak hanya indah, tetapi juga dianggap sakral oleh umat Hindu. Membuatnya seringkali digunakan dalam aktivitas peribadatan. Besarnya permintaan terhadap bunga marigold di Nusantara, terutama di Pulau Dewata, membuat budidaya bunga marigold memiliki potensi ekonomi yang besar. Sayangnya bunga marigold yang dibudidayakan di Indonesia masih berasal dari benih impor. Dalam mendukung kemandirian nasional, tim peneliti IPB University didukung pemerintah Provinsi Bali mengembangkan varietas bunga marigold baru dan menjadi varietas pertama dari Indonesia yang bernama Marigold Sudamala. Pada tahun 2019, tepatnya 2 Agustus 2019, Pak Wayan Koster mengundang kami untuk bagaimana apakah memungkinkan untuk merakit varietas yang warnanya merah, putih, dan hitam. Lalu pada saat tersebut kami sampaikan berdasarkan kajian singkat kami bahwa marigold merah dan putih itu belum pernah ada dilepas di Indonesia, dan lebih jauh lagi adalah marigold yang ada di Bali dengan kebutuhan 20-40 ton per hari pada saat itu. Semua varietas yang ada di Bali sebetulnya introduksi dari Thailand. Nah, pengalaman kami merakit varietas marigold itu memerlukan waktu 5-7 tahun. Maksud saya varietas-varietas tanaman semusim ya, cabai gitu ya, itu ada 5-7 tahun. Nah, beliau menyampaikan bisa nggak 3 tahun? Nah, jadi kami lihat bahwa plasma nutpah warna merah, warna putih sesungguhnya ada, tapi warna hitam tidak ada. Nah, jadi kami coba untuk merakit bagaimana untuk memenuhi keinginan Pak Gubernur agar dalam waktu 3 tahun itu bisa dapat varietas baru, tidak hanya warna merah putih tapi di kuning, orange, dan gold gitu emas gitu. Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun ini menghasilkan 7 varietas bunga marigold, yaitu Sudamala kuning, Sudamala emas 1, Sudamala emas 2, Sudamala oranye 1, Sudamala oranye 2, Sudamala barak, dan Sudamala putih. Hadirnya marigold Sudamala diproyeksikan dapat menekan laju impor benih bunga marigold dari luar negeri. Pada perakitan varietas ini kita lakukan di dataran rendah. Biasanya tanaman-tanaman yang beradaptasi dataran rendah itu tidak terlalu stres di dataran tinggi. Dan Sudamala ini sebetulnya bisa beradaptasi dataran rendah karena kami rakit di sini. Tetapi ketika ditanam dataran tinggi jauh lebih bagus. Jadi akan susah kalau misalnya itu kita rakit di dataran tinggi kemudian dibawa ke dataran rendah. Itu relatif sulit. Jadi varietas ini kita rakit di dataran rendah, tapi ketika ditanam di dataran tinggi juga bagus, sehingga daya adaptasinya luas dari dataran rendah sampai dataran tinggi di Bali maupun di luar Bali. Tidak hanya untuk keperluan peribadatan, bunga marigold memiliki banyak manfaat lain yang dapat dikembangkan, seperti sebagai teh, makanan, pakan ikan dan ayam, bahan baku industri kosmetik, hingga sebagai penghalau hama yang ramah lingkungan. Ini memotivasi kemandirian akan varietas dan pada gilirannya adalah kemandirian pertanian ya. Saya kira Sudamala juga adalah bagian dari pertanian, tanaman hias walaupun bukan tanaman pangan utama. Maksud saya bisa dikonsumsi tapi bukan merupakan tanaman pangan kelompoknya. Tetapi ini kalau kita lihat nilai ekonominya bagi Bali sangat penting ya. Kita introduksi benihnya per tahun itu 30 miliar ya, 30 sampai 60 miliar lah per tahun. Nah, itu harus kita harus kita motivasi agar bisa menggunakan varietas kita sendiri. Dan Sudamala ini, seri Sudamala ini kita yang vegetatif dulu, ini merupakan langkah awal untuk mengurangi atau kalau bisa nanti dalam 3 tahun 4 tahun ke depan menghentikan impor benih dari luar negeri. Kita terus merakit varietas untuk yang hibrida yang dihasilkan dengan benih, karena petani bagaimanapun juga ada yang bisa menggunakan vegetatif tapi selama ini mereka menggunakan benih, sehingga yang dengan benih itu sangat dinantikan. Dengan segudang manfaatnya, pengembangan marigold Sudamala di Bali dan di Indonesia akan semakin intens di masa mendatang. Dan marigold Sudamala akan menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan.
Marigold Sudamala, bunga Nusantara untuk kemandirian nasional.